Selamat datang kembali di Malam Kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menemani kalian semua bersamaku hanya di Malam Kelam, tempat di mana kisah nyata dan yang tak nyata saling bertaut tanpa ampun. Kali ini aku akan membacakan sebuah kisah nyata dari seseorang yang mengalami kejadian aneh di sebuah rumah yang sebenarnya tak pernah ada. Jangan lupa matikan lampu, pasang headsetmu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Karena mungkin kamu juga sedang diawasi. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channelku supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, share, dan subscribe untuk kalian yang suka dengan videoku. Ceritanya seperti ini. Namaku Arin. Aku dan suamiku Dika baru saja pindah ke sebuah komplek perumahan kecil di pinggiran kota Bogor. Rumah kami berada di deretan paling ujung. Di sebelah rumah kami ada satu bangunan kecil yang terlihat kosong. Tidak terlalu tua, tapi kusam. Jendela-jendelanya tertutup dan tak pernah ada tanda-tanda kehidupan di sana. Namun anehnya, setiap malam aku selalu mendengar suara-suara dari rumah itu. Kadang suara kursi digeser, kadang suara orang batuk pelan, dan ada suara tangisan yang lirih seperti suara anak kecil. Awalnya aku pikir mungkin sudah ada penghuni baru yang belum sempat aku temui. Sampai suatu hari aku bertemu dengan Bu Tati, tetangga satu blok, yang sedang menyiram bunga di depan rumah. Aku iseng bertanya, "Bu, rumah sebelah saya sudah ada ya penghuninya ya?" Bu Tati mendadak diam, tatapannya kosong. Lalu dengan suara pelan, dia menjawab, "Rumah sebelah kamu itu kosong. Sudah lama, sejak dibangun, belum pernah ada yang tempatin." Aku merinding. "Tapi Bu, saya sering dengar suara di sana." "Jangan kamu ganggu. Jangan pernah nyapa kalau kamu lihat sesuatu di jendela itu," kata si Ibu Tati. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Bu Tati menggema di kepalaku dan seolah menyambut rasa takutku. Malam itu aku mendengar suara seseorang mengetuk jendela kamar. Tok, tok, tok. Aku langsung membangunkan Dika. Tapi saat kami melihat ke arah jendela, tak ada siapa-siapa. Bahkan kami di lantai 2. Dan yang lebih aneh, suara ketukan itu berasal dari jendela luar. Dika mulai curiga dan memasang CCTV kecil yang mengarah ke rumah sebelah. Tapi hasil rekamannya justru membuat kami semakin takut. Malam pertama terlihat bayangan putih berdiri di jendela. Rumah sebelah hanya berdiri, diam, menghadap ke arah rumah kami. Malam kedua, tidak, hanya berdiri. Sosok itu seperti berjalan mondar-mandir dengan kepala menunduk. Rambutnya panjang dan menutupi wajahnya. Malam ketiga, sosok itu tidak terlihat di rumah sebelah, tapi dia berdiri tepat di depan rumah kami.
lurus ke kamera. Sosok itu menatap langsung ke arah kami. Dika langsung mencabut kamera itu. Kami mulai mempertimbangkan untuk pindah. Namun, sebelum sempat pergi, terjadi sesuatu. Pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara seperti pintu rumah terbuka. Aku membangunkan Dika, tapi dia tak ada di sebelahku. Dengan gemetar, aku turun ke lantai bawah, memanggilnya pelan-pelan. Dika, kamu di mana? Aku mendengar suara pintu dapur diketuk pelan. Tok, tok, tok. Saat ku buka, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada jejak kaki yang basah mengarah ke tangga. Aku mengikuti jejak itu, naik ke lantai atas, dan jejak itu berhenti di depan kamar kami. Saat ku buka pintu kamar, aku menemukan Dika sedang berdiri mematung di depan jendela. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dia berbisik, "Aku tadi ngeliat rumah itu terbakar, tapi ada di dalamnya ada anak kecil minta tolong." Keesokan paginya, aku pergi ke RT setempat menceritakan semuanya. Dan yang ku dengar membuat darahku berhenti mengalir. Pak RT bilang, dulu rumah sebelah itu sempat dibangun dan sempat ditempati sepasang suami istri dan anak kecil mereka. Tapi belum sebulan, rumah itu terbakar, anak mereka meninggal. Dan sejak itu, rumah itu dikosongkan dan dibongkar. Lahan kosong itu gak pernah dibangun lagi. Di situ gak ada rumah apa-apa sekarang. Tapi aku dan suamiku selama ini jelas-jelas melihat rumah itu berdiri. Dan lebih buruk lagi, rumah itu sekarang tak tampak lagi. Saat aku pulang, tanah di sebelah rumahku hanya lapangan kosong penuh rumput tinggi. Tapi setiap malam ketukan dari arah yang kosong itu masih terdengar. Kalau kalian pindah ke rumah baru dan ada rumah kosong di sebelahmu, pastikan benar-benar kosong. Jangan sampai kau menatap sesuatu yang seharusnya tak pernah ada. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Karena malam kelam selalu menunggumu di antara bayangan kegelapan. Aku tunggu cerita dari kalian yang ingin berbagi dan share kepada kami. Aku ingin kalian berbagi cerita dan aku akan menceritakan kisah kalian kepada semua pendengar. Terima kasih. Kita bertemu lagi hanya di Malam Kelam.